belajar bersama. Hasil laut Indonesia memang gak ada habisnya deh. Yang bisa dimakan saja banyak, apalagi yang gak bisa dimakan. Banyak banget. Salah satunya cangkang kerang yang bisa dibuat kerajinan berkelas seperti ini nih. Wih, cantik kan? Tempat lilin bentuk bunga ini dibuat dari cangkang kerang simping, salah satu jenis kerang yang banyak hidup di perairan tropis Indonesia. Kerang simping ternyata nggak cuma enak dagingnya saja loh, cangkangnya juga cocok tuh dibuat kerajinan yang harganya jutaan. Pabrik yang membuat aneka kerajinan dari cangkang kerang ini berada di kota Cirebon, Jawa Barat. Selain tempat lilin, ada juga kerajinan lainnya seperti lampu hias, guci, peralatan dapur, kursi sofa, dan juga furniture lainnya. Harganya mulai dari puluhan ribu sampai puluhan juta rupiah. Penasaran? Ikut Unyil aja yuk. Mbul, siap ya? Nih, tangkap bolanya kalau bisa. Ya. Ya, lolos deh. Yeay, gol. Alah, baru gol sekali aja, udah seneng kamu, Nyil. Cobain lagi kalau bisa. Boleh aja. Nih, tendangan Garuda. Loh. Kemana tuh bolanya? Waduh, gawat nih. Hujan gerimis aja. Ikan lele ada kumisnya. Kumis jatuh. Dah, siapa sih ini main bola sembarangan aja? Hah? Ya ampun. Maaf, Po. Unyil nggak sengaja. Iya, Po. Unyil tuh nendang bolanya, nggak kira-kira. Aduh, ini berdua ya. Ya udah deh, gua maafin. Tapi ganti dulu noh kerang Po yang udah pada pecah. Tuh, Nyil. Buruan ganti. Iya. Ntar Unyil ganti deh, Po. Come on, kita cuci cangkang kerangnya dulu yuk. Berhubung jumlahnya banyak, nyucinya pakai molen ini nih, biar nggak capek. Cangkang-cangkang ini sebagian besar didapat dari nelayan pencari kerang, baik yang ada di daerah Pantura maupun daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, ada juga yang diperoleh dari limbah pabrik daging kerang atau juga dari rumah makan seafood. Cangkang kerang jenis simping mempunyai tekstur yang unik, warnanya terang dan tergolong kuat, sehingga sangat cocok dijadikan bahan baku kerajinan. Setelah dicuci bersih, cangkang kerang simping baru tampak jelas kualitasnya. Pilih cangkang yang kualitasnya paling bagus saja, yaitu cangkang yang kuat, tidak retak, serta mempunyai motif dan warna yang unik, sehingga mudah diolah menjadi aneka kerajinan yang cantik. Oke deh, sekarang kita olah cangkang kerang ini menjadi tempat lilin motif bunga. Caranya gampang kok. Potong cangkang kerang mengikuti pola kelopak dan mahkota bunga yang sudah disiapkan. Motongnya bisa pakai gunting biasa kok. Setelah itu, gosok permukaan cangkang agar lebih halus dan terlihat transparan. Dengan digosok seperti ini, serat-serat kasar pada cangkang akan hilang, sehingga akan mempermudah proses pewarnaannya nanti. Proses berikutnya adalah pemasangan lis dari kawat tembaga. Lis atau pembatas ini fungsinya untuk memperkuat struktur cangkang sekaligus membentuk motif agar terlihat unik. Nah, helaian mahkota bunga dari cangkang sudah jadi. Selanjutnya, tinggal dirangkai agar menjadi sekuntum bunga yang utuh. Caranya dengan solder tradisional ini nih. Wah, om-omnya ini bukan lagi konferensi meja bundar loh. Jenis bunga yang dibuat ada bermacam-macam. Ada bunga mawar, bunga teratai, bunga matahari, dan masih banyak lagi bunga-bunga lainnya, baik dalam bentuk kuncup maupun yang sudah mekar. Butuh keahlian khusus untuk bisa merangkai cangkang-cangkang kerang ini menjadi sekuntum bunga yang cantik. Selain harus pandai memperkirakan ukurannya, juga dibutuhkan jiwa seni yang tinggi. Oke deh, sekuntum bunga dari cangkang kerang simping sudah jadi. Cantik kan? Jangan lupa dicuci dulu ya sampai bersih. Lanjut, sekarang tinggal kita warnai deh. Pilih warna catnya sesuai selera ya.
Celupkan cangkang ke dalam cairan cat, lalu ratakan. Dengan cara dicelupkan seperti ini, warna yang dihasilkan akan lebih merata dan sedikit bermotif. Wih, keren! Diamkan dulu beberapa saat sambil diangin-anginkan sampai cairan catnya mengering. Setelah itu lanjutkan dengan pewarnaan pada list tembaga. Untuk kali ini pakai cat warna emas biar terlihat lebih cantik dan berkelas. Tada! Tempat lilin bentuk bunga sudah jadi nih. Pasti banyak yang gak percaya deh kalau tempat lilin cantik ini terbuat dari cangkang kerang. Sepintas bentuknya lebih mirip bahan plastik atau fiber. Selain digunakan untuk mempercantik ruangan, tempat lilin bentuk bunga ini juga difungsikan sebagai aromaterapi loh. Tinggal pasang saja lilin aromaterapi di tengahnya. Terus bisa rileks deh sepanjang hari. Sambil tidur juga boleh. Setiap bulan pabrik yang ada di Cirebon ini bisa mengekspor hingga 5-6 kontainer produk kerajinan kerang ke berbagai negara di dunia. Di antaranya ke negara-negara Eropa, Amerika, Afrika, dan juga Asia seperti Jepang dan Korea. Alamak, wah ternyata sudah go internasional loh. Untuk saat ini pasar paling potensial memang masih di luar negeri. Karena di dalam negeri sendiri, minat masyarakat terhadap barang-barang kerajinan dari cangkang kerang ini masih kurang. Wah, sayang banget tuh. Tapi biarpun demikian, pabrik yang mempekerjakan lebih dari 100 orang perajin ini tiap bulan masih bisa menjual produknya hingga senilai 2 miliar lebih loh. Lumayan kan, hanya dari limbah cangkang kerang saja sudah bisa menghasilkan uang miliaran rupiah. Siapa sih yang gak kepengen? Nah, tempat lilinnya sudah jadi nih. Sekarang kita nyalain lilinnya yuk, Po. Wah, tuh sudah nyala, Po. Dah, cakep bener ya ini tempat lilinnya, Nyil. Iya dong, Po. Unyil kan yang bikin. Si Unyil, sok bener dah. Iya, Nyil, Empo bisa mati lilin pakai jurus tenaga dalam nih. Mau lihat kagak? Hah? Yang bener nih, Po. Gimana caranya? Nih, perhatiin ya. Ya, cet, ya. Wah, hebat. Kok bisa sih, Po? Bisa dong, Nyil. Babe Empo kan jawara. Sangkatan ame pitung. Ajarin Unyil dong, Po. Boleh, tapi ntar aja ya. Kalau Unyil udah gede. Sekarang Unyil belajar matematika aja dulu yang benar. Ya, Po, nggak asik nih. Belajar bersama. Wah, ada yang lagi panen kepiting tuh. Tunggu. Ini kepiting apa rajungan ya? Kalau dilihat dari capit dan kaki-kakinya sih, ini rajungan. Karena kalau kepiting, capitnya pasti lebih besar. Tuh, hebat kan? Unyil bisa bedain kepiting dengan rajungan. Melalui teknologi di bidang kelautan, rajungan sekarang sudah bisa dibudidayakan di darat loh. Jadi kita tidak perlu lagi jauh-jauh ke tengah laut untuk menangkapnya. Kalau lagi butuh, tinggal dipanen saja seperti ini. Gampang kan? Nah, mau tahu proses budidaya rajungan seperti apa? Ikut Unyil yuk, come on! Pak, daripada nyari gopean melulu, mendingan ikut Unyil aja nih, Pak. Jualan rajungan, iya, kan lumayan, Den. Pak. Tapi kita mau jualan di mana nih, Den? Dari tadi nggak nyampe-nyampe. Kita nyari tempat yang agak rame, Pak, biar banyak yang beli. Gimana kalau ke pasar aja? Bebas, Den. Jangankan ke pasar, ke pucuk Monas juga hayo. Tapi ngayunya cepetan dikit ya, Den ya? Iya deh, Pak, tenang aja. Sebentar lagi nyampe kok. Proses budidaya rajungan dimulai dengan mengawinkan induk rajungan di dalam keramba persegi 4 ini. Ada 18 kotak keramba, masing-masing berisi 1 ekor induk betina dengan 2 hingga 3 ekor pejantan yang disebar di sembarang tempat. Pas banget tuh, ada induk rajungan yang sudah bertelur.
Tapi telur-telurnya kok warnanya hitam sih? Ih, serem. Nah, telur-telur yang berwarna hitam ini adalah telur yang sudah berumur 1 minggu dan siap menetas. Induk rajungan yang bertelur selanjutnya dipindahkan ke tempat penetasan. Di tempat penetasan ini, induk rajungan akan melepaskan telur-telurnya saat mulai menetas. Proses penetasannya butuh waktu kurang lebih 1 malam. Selanjutnya, dalam waktu 25 hari, larva-larva kecil yang baru menetas akan berubah menjadi bayi-bayi rajungan dengan organ tubuh yang sempurna. Saat menginjak usia remaja, rajungan baru bisa dilepas ke kolam-kolam budidaya untuk tahap pembesaran. Butuh waktu sekitar 3 bulan sampai rajungan-rajungan ini tumbuh menjadi rajungan dewasa dan siap dipanen. Oke, sekarang waktunya panen. Ayo kita nyebur. Wah, tuh Anas sudah di tengah tambak saja. Ih, hati-hati ya Anas, jangan sampai masuk angin. Menangkap rajungan harus menggunakan alat perangkap ini nih. Terbuat dari kawat yang di dalamnya diberi umpan ikan asin kecil. Selain menggunakan alat perangkap, panen juga bisa menggunakan jaring atau jala. Tinggal dibentangkan saja di dalam tambak. Hup, rajungan akan tersangkut dengan sendirinya. Wah, sudah lumayan banyak nih hasil panennya. Yuk, kita kumpulkan. Berbeda dengan kepiting yang mampu bertahan lama di darat, rajungan ini bisa cepat mati jika tidak terendam di air. Untuk saat ini, harga jual rajungan segar masih cukup menjanjikan, yaitu di kisaran Rp30.000 per kilogramnya. Sebelumnya bahkan pernah mencapai angka Rp50.000 loh. Wih, mantap kan? Para pengepul rajungan yang ada di wilayah Takalar ini biasanya menjual kembali rajungan dalam bentuk rebusan. Rajungan segar dicuci sampai bersih, lalu direbus dalam jumlah besar agar dagingnya tahan lama, sehingga harga jualnya menjadi lebih mahal. Rajungan yang sudah direbus ini selanjutnya mereka kirim ke pabrik-pabrik pengolahan daging rajungan untuk dijual. Pak Oga tawarin rajungannya dulu ya. Unyil mau ke toilet sebentar nih Pak. Kebelet pipis. Sebentar ya Pak. Aduh. Iya Den, sini biar Pak Oga aja yang jualin. Rajungan, rajungan rebus. Ayo, ayo. Ini rajungan rebus dari Alaska. Ditangkapnya pakai kapal selam. Ayo, ayo, silakan dibeli. Aduh, orang-orang ini pada bokek kali ya. Lagian si Unyil sih jualannya rajungan. Coba kalau jualan batu, pasti laku. Cobain dikit biar tahu rasanya enak apa enggak. Selesai deh. Loh, kok malah dimakanin sendiri sih Pak? Aduh, itu kan buat dijual Pak. Yah. Cuma mau nyobain aja kok Den. Orang bilang penjual yang baik itu harus tahu betul barang yang dijualnya Den. Makanya Pak Oga cobain dulu. Udah, jangan dimakanin lagi. Bukannya untung malah bangkrut deh nih Unyil. Oke, sekarang waktunya kita makan rajungan yuk. Widih, si Anas, Syakira dan Lia lahap bener makannya. Hati-hati ya, jangan sampai kemakan supitnya. Daging rajungan kaya akan kalsium dan juga protein. Karenanya sangat baik buat tubuh kita, terutama di masa-masa pertumbuhan. Nah, habis dari tempat budidayanya, sekarang Unyil mau mengajak kalian ke salah satu pabrik pengolahan daging rajungan yang berada di kawasan industri Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap hari pabrik ini menerima rajungan hingga 3 ton loh. Wah, banyak banget kan? Rajungan-rajungan ini didatangkan dari wilayah sekitar Makassar seperti Kabupaten Maros, Takalar, dan juga Pangkep. Selanjutnya daging rajungan ini akan dikemas dan diekspor sampai ke Amerika. Nah, biar nggak penasaran, langsung saja yuk kita lihat proses pengemasannya. Ikannya mana nih Nyil? Dari tadi nggak ada yang nyamber. Jangan-jangan kita salah spot nih Nyil.
Coba agak ke tengah deh. Ya ampun, embul nih. Udah, tungguin aja dulu. Kalau mau cepet dapet, ya ke pasar ikan aja sana. Ye, kalau itu sih beli, bukan mancing. Udah, Ambul males nih nungguinnya. Bul, pancingannya ada yang narik tuh. Coba angkat. Wah, iya Nyil. Wah, kayaknya gede banget nih ikannya. Wah, apaan nih Nyil? Gede banget. Wah, Nyil, udah yuk Nyil, kita cabut. Buruan. Hah? Gimana sih, Bul? Tadi nggak sabar pengen dapet. Sekarang udah dapet, malah pergi lagi. Dasar embul. Let's go. Kita sortir rajungannya dulu yuk. Proses penyortiran ini dilakukan untuk memilah rajungan berdasarkan kualitas dan juga kuantitasnya. Masukkan rajungan yang berukuran besar dan kondisinya bagus ke dalam kelompok grade A. Sedangkan untuk rajungan yang ditemukan cacat atau tidak segar lagi, bisa langsung di-reject alias ditolak. Selesai disortir, timbang rajungan dalam basket-basket ini. Dalam setiap basket berat rajungannya harus sama, yaitu 10 kg. Selanjutnya rajungan-rajungan ini dibagikan ke masing-masing kelompok pengupas untuk proses pengupasan cangkang. Dalam proses pengupasan ini, daging rajungan yang baru dikeluarkan dari cangkang masih harus disortir lagi. Karena dalam setiap rajungan terdapat 2 jenis daging yang berbeda kualitasnya, yaitu jenis daging putih dan daging merah. Daging putih berasal dari bagian ruas-ruas dada rajungan. Daging jenis inilah yang kualitasnya paling bagus dan harganya mahal. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, kita timbang lagi yuk daging rajungannya untuk memastikan berapa banyak daging yang dihasilkan dari rajungan utuh tadi. Umumnya dalam setiap 1 kg rajungan hanya menghasilkan sekitar 200 gram daging saja. Untuk memastikan kualitas daging rajungan tetap terjaga, harus dilakukan pengujian terlebih dahulu nih, yaitu dengan menguji ukuran dan juga aromanya. Pisahkan daging yang ukurannya di bawah standar. Begitu juga dengan daging yang aromanya sudah tidak sedap lagi. Setelah itu bersihkan daging rajungan dari kotoran dan juga lemak-lemak yang menempel. Proses ini dilakukan untuk memastikan kondisi daging benar-benar bagus dan utuh sebelum diproduksi. Nah, dagingnya sudah bersih nih. Cek menggunakan metal detektor dulu ya, untuk memastikan tidak ada metal atau benda asing lain pada daging. Lanjut, masukkan daging rajungan ke dalam kaleng-kaleng ini nih. Kualitas daging rajungan akan tetap terjaga dan tahan lama dengan adanya serbuk sap atau sodium asid polifosfat. Jangan salah, serbuk sap ini aman kok untuk makanan. Bahkan sudah menjadi standar untuk setiap makanan kaleng di Eropa dan Amerika sana. Tutup semua kaleng yang sudah terisi menggunakan mesin simmer. Oke deh, selanjutnya adalah tahap yang paling utama, yaitu pasteurisasi. Pasteurisasi ini dilakukan selama 2,5 jam pada suhu 86 derajat Celcius. Tujuannya untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang masih terdapat pada daging rajungan. Sehingga daging rajungan dalam kaleng akan awet dan tahan lama, bahkan bisa sampai 2 tahun loh. Setelah didinginkan, daging rajungan dalam kaleng-kaleng ini selanjutnya dikemas dan siap dikirim ke berbagai negara di dunia. Setiap hari pabrik ini mampu memproduksi daging rajungan hingga 2.000 kaleng, di mana setiap bulannya diekspor ke Amerika Serikat sebanyak 32 ton. Weleh, ternyata daging rajungan dari Makassar bisa sampai ke Amerika juga loh. Habis makan, mata jadi ngantuk nih kena angin sepoi-sepoi. Tidur dulu ah. Si embul ngapain tuh mencolok di pohon? Kayak burung mau bertelur aja. Unyil kerjain ah. Aduh,
Apaan sih ini nyolek-nyolek? Gangguin orang tidur aja. Wah, monster! Hus. Sana. Dasar embul. Sama kepiting aja takut.